generasi yang loyo sulit mendapatkan kepercayaan. Ya, generasi yang lemas, malas, sulit mendapat kepercayaan. Ada di dalam Alkitab, Monica, dalam perumpamaan tentang apa ya, Tuhan dan hamba, dikatakan begini, bahwa ada 3 hamba yang menerima talenta daripada Tuhan. Satu menerima 5, yang satu menerima 2, yang satu menerima 1. Nah, yang 5 mengembangkan talenta itu, akhirnya dia memperoleh laba jadi 10. Yang 2 juga mengembangkan talenta itu, memperoleh laba jadi 4. Yang 1, dia malah pergi menggali tanah lalu menguburkan talenta itu. Akhirnya talenta itu tidak berkembang. Nah, tidak memperoleh laba atau keuntungan. Nah, akhirnya ketika tuannya pulang, lalu bertanya kepada 3 hamba ini. Yang 5 dapat 5 jadi 10, yang 2 dapat 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Akhirnya talenta yang dipercayakan kepada hamba yang mendapat 1 ini diambil daripadanya, lalu dikasihkan kepada orang yang bisa mengembangkannya. Nah, kalau kita sampai menjadi generasi yang loyo, generasi yang malas-malasan, kita sulit mendapat kepercayaan. Sulit kita dipercaya, baik itu bapak rohani kita, sulit dipercaya oleh gereja, sulit dipercaya oleh manajer kita atau pemimpin kita kalau misalnya kita udah bekerja. Karena kenapa? Tidak bisa diandalin. Karena kenapa? Tidak bisa dipercaya. Wow, ada kata tidak bisa dipercaya. Ada 3 hal yang paling mahal di dunia ini, yang paling mahal dalam hidup kita ini. Yang pertama itu integritas, yang kedua itu kepercayaan, dan yang 3 itu karakter. Itu paling mahal. Nah, kalau sampai kita kehilangan 3 hal ini, karakter, kepercayaan, dan integritas, udah selesai kita. Ya kan? Nah, mari kita menjadi generasi yang bisa dipercaya. Nah, kalau sampai generasi yang loyo itu biasanya nggak bisa dipercaya. Nah, tapi mari kita belajar untuk membalikkan fakta ini supaya kita bisa dipercaya. Baik itu sesama kita maupun dipercaya oleh Tuhan. Nah, kalau manusia udah nggak bisa percaya kita, apalagi Tuhan. Ya kan? Makanya jangan percaya dengan omongan-omongan pendeta-pendeta di luar sana. Tanpa memperhatikan tanggung jawab, dia menjanjikan sesuatu kepada jemaatnya atau menjanjikan sesuatu kepada jemaat yang mendengarkan firman itu. Kamu akan jadi orang yang berhasil, kamu akan menjadi orang yang sukses. Tanpa melihat tanggung jawab si orang itu. Itu kan tidak bagus juga. Ya kan? Saya tidak bisa katakan Monica itu berhasil atau sukses dalam sekolah, misalnya sekolah, masuk sekolah aja Senin, Rabu Kamis meliburkan diri, ya kan? Jumat baru masuk lagi. Bagaimana Pak Kak Yosafat bisa mengatakan kamu jadi orang yang sukses, jadi juara kelas, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, jangan sampai kita mengobral pengajaran, kita menjanjikan sesuatu yang baik buat seseorang, kamu pasti jadi orang sukses, ya kan? Tanpa kita memperhatikan tanggung jawabnya dia, ya kan? Nah, mari kita belajar jadi generasi yang bisa dipercaya, ya kan? Terlebih khususnya kita dapatkan kepercayaan dari Tuhan, ya kan? Dengan kita setia dalam Monica, setia dalam sekolahnya, mengerjakan tugas dengan baik, ya kan? Setiap dari setiap tanggung jawab kita harus setia supaya kita dapatkan kepercayaan daripada Tuhan. Nah,